Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok RPL dengan tema perangkat lunak chatbot. Di sini kita membuat SKPL untuk pelanggan bernama Reja Chandra dengan alamat Sukasari nomor 114 Bandung. Kita beranggotakan 4 orang. Pertama ada Fahrul Febriana, kedua ada Faiz Mizan Pelu, yang ketiga ada Rifki Fahrijal Ubaidillah, yang keempat ada saya Zaidan Fadilah. Langsung saja ke pendahuluan. Jadi tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk menjelaskan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Dan lingkup masalah di sini terdapat beberapa butir-butir lingkup masalah. Di antaranya terdapat fitur yang memberikan informasi mengenai barang-barang keluaran terbaru beserta harganya. Kedua, fitur chat commerce interaktif dengan beragam fitur seperti in-chat per hash, pengiriman notifikasi status pemesanan, pengiriman katalog produk yang terkoneksi dengan official store website. 3. Dapat membantu pemilik akun membalas pesan yang dikirim oleh pembeli secara otomatis yang aktif 24 jam. 4. Dapat mengirim notifikasi massal WhatsApp atau broadcast dengan otomatis. Kelima, dapat dihubungkan dengan berbagai channel penjualan seperti website, marketplace, e-commerce. Selanjutnya, definisi istilah. Di sini kita menggunakan 4 definisi istilah. Pertama, ada SRS, Software Requirement Specification, atau SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kedua ada IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineering, yaitu standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Yang ketiga ada ANSI, American National Standard Institute, yaitu lembaga standarisasi yang ada di Amerika. Dan yang terakhir ada singkatan TBD, to be defined. Selanjutnya aturan penamaan penomoran. Di sini ada beberapa penomoran. Yang pertama ada bagian bab. Tiap bagian bab diberi nomor sesuai dengan urutannya dalam dokumen, seperti dokumen-dokumen biasa. Dan antara nomor bab dan subbab dipisahkan dengan tanda titik. Kedua ada tabel. Tiap tabel dimulai dengan penamaan tabel XXX, dengan X adalah nomor urut tabel dalam dokumen. Ketiga ada gambar, seperti tabel. Tiap gambar diagram yang akan dinamai digunakan format gambar XXX, dengan XXX adalah nomor urut diagram dalam dokumen. Yang keempat ada kebutuhan fungsional. Dalam kebutuhan fungsional kita menamai sesuai tema kelompok kita adalah chatbot, jadi kita menggunakan bot C FXXX, dengan XXX adalah nomor urut tiap kebutuhan fungsional. Yang terakhir ada kebutuhan non-fungsional, sama seperti kebutuhan fungsional, namun ada perubahan di akhirnya, yaitu menggunakan kode bot C N XX, dengan XX adalah nomor urut tiap kebutuhan non-fungsional. Dalam penulisan dokumen SKPL ini kita menggunakan 2 sumber, yaitu ada 2 link, yaitu panduan SKPL, dan kedua adalah frequency asked question dari WhatsApp. Mungkin boleh lanjut ke deskripsi umum. Deskripsi umum sistem, yaitu jadi fitur chatbot yang akan dikembangkan akan mempunyai fitur-fitur seperti memberikan informasi mengenai barang-barang keluaran terbaru beserta harganya. Kedua, fitur chat commerce interaktif dengan beragam fitur seperti pengiriman notifikasi status pemesanan. 3. Pengiriman katalog produk yang terkoneksi dengan official store website. Keempat, dapat membantu pemilik akun membalas pesan yang dikirim
dilakukan oleh pembeli secara otomatis yang aktif secara 24 jam. Dan kelima, dapat mengirimkan notifikasi massal broadcast dengan otomatis pada aplikasi WhatsApp. Adapun fungsi produk yaitu dapat memberikan informasi mengenai produk terbaru beserta dengan harganya. Kedua, memberikan notifikasi sesuai dengan keperluan user. Membantu pemilik pengguna bisnis yang memiliki chatbot untuk menjualkan produknya selama 24 jam. Keempat, menghubungkan ke beberapa tempat penjualan lain. Adapun karakteristik pengguna. Pertama, pelaku bisnis mempunyai tugas melihat dan menanggapi pesanan dari pelanggan dan menggunakan fitur. Mempunyai hak akses aplikasi yaitu mengirim pesan dan harus mempunyai kemampuan yaitu dapat berkomunikasi dengan baik kepada pelanggannya. Dua, komunikasi penguasaan fitur. Kedua ada user. Tugasnya adalah menggunakan fitur. Hak akses ke aplikasinya adalah mengirim pesan. Kemampuan yang harus dimiliki, komunikasi penguasaan fitur. Ketiga ada admin. Fungsi admin di sini adalah mempunyai tugas mengelola dan memaintenance sistem. Hak aksesnya adalah mengelola sistem chatbot ini. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan memperbaiki atau mengupdate sistem dalam mengolah data. Terakhir ada pelanggan. Melakukan pemesanan barang melalui chatbot. Hak akses ke aplikasi adalah melakukan transaksi. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu dapat menggunakan aplikasi WhatsApp secara umum. Adapun batasan-batasan dalam chatbot ini adalah chatbot ini dapat digunakan di aplikasi WhatsApp. Yang kedua, fungsi utama sistem ini adalah sebagai media pelayanan bisnis online, pemesanan agar pelanggan dan penjual merasakan proses pembelanjaan dengan mudah dan cepat. Ketiga adalah pembayaran dilakukan secara online m-banking dari pelanggan tanpa harus mendatangi admin untuk melakukan pembayaran secara langsung. Keempat, perubahan data sistem hanya bisa dilakukan oleh admin. Kelima, komunikasi antara klien dengan admin menggunakan koneksi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahrul. Oke. Sama saya aja. Oke, Untuk Saudara Faiz. Oke. Untuk lingkungan operasi ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faiz Mizan Pelu dengan NIM 130120448. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan operasi. Sistem pada chatbot ini dapat dijalankan melalui sistem operasi mobile dan desktop. Lalu untuk yang ketiga adalah deskripsi umum. Yang pertama adalah antar muka penggunaan. Akses ke basis data menggunakan OCBC. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Lalu untuk antar muka perangkat keras. Sistem chatbot berjalan di atas perangkat dengan spesifikasi Android yang mencukupkan, OS yang mencukupkan, Windows yang mencukupkan, dan macOS yang mencukupkan. Lalu antar muka perangkat lunak. Sistem chatbot dibangun menggunakan bahasa C++ dan juga pengolahan DBMS. Menggunakan Oracle sistem ini akan berjalan pada perangkat desktop untuk memaintain keseluruhan sistem. Lalu yang terakhir, antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang digunakan pada sistem chatbot adalah menggunakan aplikasi WhatsApp yang dimana sistem terhubung ke jaringan internet. Langsung aja ke bawah lagi. Deskripsi fungsional. Pengguna mendapatkan notifikasi yang berisi produk beserta harganya. Nah, di sini kami menggunakan use case diagram. Di use case diagram ini kita mencantumkan yang pertama tuh ada yang namanya sistem. Sistem itu dinamai kita chatbot. Di dalam sistem itu ada use case, 3 use case yaitu product and price, payment and maintain. Lalu di situ juga ada 3 user yaitu bot, user, dan admin. Nah, untuk garis yang lurus
dan tidak putus-putus itu namanya asosiasi. Misalkan si user itu berasosiasi dengan use case-nya. Lalu untuk garis putus-putus itu namanya dependensi. Misalkan dari bot ke admin. Lanjut. Fungsi 1. Menampilkan produk dan harga yang diperjualkan dan jika tertarik dibeli atau tidak oleh bot akan di-maintain oleh admin. Lalu skenario dari chatbot, bot memberitahu produk harga kepada user melalui notifikasi. Lalu user ingin membelinya maka akan dilanjutkan ke pembayaran. Bot akan di-maintain oleh admin. Lanjut. Untuk diagram aktivitas di sini untuk titik hitam yang pertama itu adalah awalnya. Lalu di situ tuh terdapat activity. Activity contohnya kayak send notification. Terus untuk yang kotak itu namanya object note. Di situ objek yang disebutkan seperti produk price. Lalu di situ tercantum yang namanya decision note. Di situ berguna untuk menyimpulkan apakah iya atau tidak. Lalu untuk titik yang terakhir itulah di mana sistemnya berakhir. Lanjut lagi. Diagram sequence. Di situ terdapat ada dua lifeline yaitu bot dan user. Untuk tanda panah yang tidak garis putus-putus itu merupakan pesan yang disampaikan. Lalu untuk garis putus-putus itu merupakan balasan pesan. Lanjut lagi. Nah, terdapat juga di situ diagram sequence yang lifeline-nya itu ada admin sama bot dengan saling mengirim pesan yaitu error dan maintenance. Lanjut lagi. Oke, untuk diagram kolaborasi dari chatbot ini ada untuk usernya itu ada untuk aktornya itu ada admin, bot, dan user. Mereka itu saling berhubungan seperti maintenance, buy, reject, sama send product and price. Lanjut lagi. Yang terakhir adalah deskripsi kelas-kelas. Terdapat 3 kelas yaitu pengguna, pelaku bisnis, dan admin yang masing-masing mempunyai fungsi dan data. Untuk diagram kelas akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Terima kasih. Ya, dalam diagram kelas terdapat 3 komponen yaitu user, pelaku bisnis, dan admin. Dalam user terdapat beberapa atribut seperti ada akun, nama, alamat, dan nomor telepon. Dalam pelaku bisnis memiliki atribut ID bisnis, nama bisnis, alamat bisnis, telepon bisnis, produk, dan quantity. Dalam yang admin terdapat atribut ID admin dan nama admin. Selanjutnya, deskripsi domain persoalan. Dalam komponen user memiliki metode add customer dan get data. Yang sudah tadi dijelaskan, atributnya memiliki ID akun, nama, alamat, dan nomor telepon. Pada metode add customer untuk menambahkan data customer agar bisa melakukan transaksi. Get data tugasnya merupakan customer berhak mengambil data yang berhubungan dengan customer. Komponen pelaku bisnis memiliki metode add business dan get data bisnis. Memiliki atribut ID bisnis, nama bisnis, alamat, telepon, produk, dan quantity. Dalam tugas add business bertugas untuk menambahkan data pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Yang selanjutnya adalah get data bisnis. Pelaku bisnis dapat memperoleh data dari chatbot seperti laporan jumlah pembelian dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya adalah deskripsi kelas pengendali. Dalam komponen pelaku bisnis yang tadi sudah jelaskan memiliki metode get business, get data yang merupakan memiliki tugas menerima input jenis produk apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya memberitahukan produk beserta
kuantiti produk pada chatbot. Yang ketiga, memperoleh data produk yang sering dibeli oleh pelanggan. Dalam komponen admin, memiliki tugas yaitu menjaga stabilitas pada sistem, memperbaiki sistem pada apabila terjadi kerusakan. Terakhir adalah memelihara sistem secara rutin agar berjalan dengan optimal. Oke, pada deskripsi kelas entity ini atau persisten ini, yang pertama ada nama user atau customer, lalu pada atributnya TLP, telepon, dalam metodenya itu get data. Untuk tugasnya itu memberi pesan SMS kepada pelanggan ketika melakukan order. Nah, yang kedua itu ada pelaku bisnis, pada atributnya telepon, bisnis produk quantity, pada metodenya add business. Pada tugas ini memberikan informasi kepada pelanggan produk apa saja yang sedang tersedia beserta kuantitinya dan produk yang baru akan datang. Yang ketiga itu ada admin, atributnya itu ID admin nama, metodenya info. Tugasnya itu untuk memberikan info apabila admin sedang memperbaiki sistem. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi deskripsi perilaku sistem. Yang pertama ada dari customer melakukan pesanan produk, lalu memasukkan ID produk, lalu ke cek ID produk. Jika benar, jika salah maka mempertanyakan lagi konfirmasi ID-nya, lalu ke masukkan ID produk lagi. Jika benar, masukkan deskripsi produk, lanjut ke show produk, lalu ke konfirmasi. Jika konfirmasinya adalah benar, maka langsung menanyakan alamat, lalu enter email, submit order, lalu beres untuk pemesanan. Ya, lanjut ke kebutuhan non fungsional. Nah, pada SKPL nomor 1 ini ada availability. Yang pertama, kebutuhan itu untuk sistem ini harus dapat beroperasi terus-menerus selama 7 hari per minggu atau 24 jam per hari tanpa berhenti, karena penggunaan bisnis ini pada sistem selalu bekerja. Yang kedua itu ada reliability. Pada aplikasi ini harus dibangun dengan kehandalan yang setinggi mungkin, meskipun tidak perlu setinggi kehandalan sebuah critical application. Kegagalan yang dapat ditoleransi kurang lebih 10%. Dengan kehandalan yang tinggi ini diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan baik pada saat dibutuhkan. Kehandalan yang dimiliki oleh aplikasi ini juga akan sangat bergantung pada beberapa hal eksternal seperti kehandalan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk akses internet, terus ada kehandalan sistem daya listrik yang digunakan dan lain-lainnya. Pada ketiga ini ada ergonomi. Aplikasi ini harus memiliki nilai ergonomi atau kenyamanan untuk dipakai yang di mana tinggi bagi user. Aplikasi ini akan dibangun dengan antarmuka, user yang mudah dimengerti, indah dilihat, konsisten, mudah dioperasikan, dan tidak membingungkan. Lalu yang keempat itu ada portability. Pada sistem ini dapat diakses di mana saja, baik digunakan pada sistem Android maupun iOS, maupun Windows dan MacBook. Lanjut ke 5 itu ada memori. Aplikasi ini harus ringan dan tidak membutuhkan memori tinggi, sehingga aplikasi ini dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi rendah. Hal ini sangat penting karena aplikasi ini akan diakses melalui internet dan mungkin akan diakses melalui warnet dengan spesifikasi hardware yang rendah. Lanjut ke SKPL yang 6 ini ada response time. Pada sistem atau aplikasi ini harus cepat dikarenakan akan dijalankan melalui internet pada daerah-daerah yang koneksinya itu internetnya lambat. Maka aplikasi ini harus juga dapat diakses secara cepat. Lanjut ke safety. Pada saat silent melakukan pembayaran akan dilindungi oleh PayProtect. Yang ke-8 ada security. Pada sistem ini harus aman dikarenakan terdapat transaksi keuangan, maka faktor keamanan menjadi sangat penting. Yang ke-9 itu ada bahasa
Komunikasi pada bahasa ini yang digunakan pada chatbot harus komunikatif dan menarik banyak calon pelanggan. Yang terakhir ada maintainability, yaitu untuk kemudahan untuk memperbaiki sistem apabila terjadinya error sistem. Lanjut. Nah, pada selanjutnya ini ada batasan perancangan. Yang pertama dapat digunakan pada sistem Android maupun iOS. Yang kedua ada memakai aplikasi WhatsApp versi terbaru. Lanjut ke tiga itu ada koneksi internet yang stabil dan lancar. Terakhir itu dapat juga digunakan pada sistem Windows atau Mac yang sudah terinstall pada WhatsApp. Pada ringkasan kebutuhan, pengguna akan mempunyai sebuah user ID dan password yang dapat divalidasi oleh admin. Pengguna dapat membatalkan pesanan serta mencetak bukti pembayaran, tetapi admin dapat menolak pesanan dari pengguna. Selanjutnya ada ringkasan kebutuhan fungsional. Nah, pada kebutuhan fungsional ini yang pertama menerima data user ID dan password dari penggunanya dan memvalidasinya. Yang kedua itu ada admin dapat mengubah data yang ingin ditampilkan pada chatbot. Ketiga, silent dapat membatalkan pesanan apabila ada kesalahan dari sistem. Keempat, silent dapat mencetak hasil bukti pembayaran. Yang terakhir itu ada admin dapat menolak pesanan jika terindikasi penipuan. Nah, mungkin di ringkasan kebutuhan non-fungsional itu sama seperti tadi yang di kebutuhan non-fungsionalnya. Tapi ini diringkas saja sih. Mungkin segitu saja, boleh ditutup. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.